Saya kira kalau kita mau menerjemahkan anggaran dasar dalam HMI tentang peran dan fungsi HMI, organisasi kader dan organisasi perjuangan, saya kira saya sebut di awal bahwa jantung kita ada di perkaderan. Ya. Kapan perkaderan ini kemudian putus, maka bisa dimungkinkan HMI tidak akan ada lagi, Hidup itu tuh. tidak hidup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berjumpa dengan saya, salah satu host idola dari Maros TV. Kita berjumpa di acara program Dialektika Warung Kopi. Sangat menarik pada kesempatan malam hari ini. Saya sengaja memakai baju berwarna hijau dan celana berwarna hitam, karena pada kesempatan malam hari ini narsum kita adalah salah satu aktivis yang ada di Kabupaten Maros, salah satu aktivis yang bersimbol hijau hitam. Beliau adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Buta Sawan Maros. Beliau adalah Jupriyadi Juma. Selamat malam, Tum. Siap malam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat alhamdulillah. Kondisi Covid bagaimana? Ya, kita mencoba untuk dalam kondisi COVID hari ini kan hampir semua segmentasi berada pada masalah itu. Artinya kita mencoba untuk melawan hal itu. Melawan. Iya. Tetap patuh pada protokol kesehatan, ya? Saya kira itu penting karena ini menjadi isu internasional, bukan hanya di Indonesia. Kita berbicara tentang COVID, hampir seluruh segmentasi berkehidupan COVID ini berpengaruh. Kayak gitu. Saya kira ini menjadi sebuah pesan, papasan pertama dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Buta Sawan Maros, Kitum Saudara Jupriyadi Juma. Kita panggil Tum aja, Tum, ya. Siap. Lebih romantis, ya. Oke, pemirsa Maros TV dimanapun berada, Dialektika Warung Kopi pada kesempatan berbahagia ini tentu kita akan mengupas sedikit narsum kita, salah satu aktivis yang cukup eksis juga di Kabupaten Maros, dan tentu akan ada beberapa tumpukan-tumpukan persoalan yang akan kita diskusikan, Tum. Siap? Siap. Ya. Siap tuh, ya? Kita mencoba ya. Oke, Tum. Hari ini sibuk apa aja, Tum? Untuk hari ini ya kita masih sibuk untuk mengurus HMI tentunya. Baru-baru ini kita sudah melakukan proses kaderisasi di internal HMI, baik kaderisasi tingkat nasional sampai ke wilayah, biasa kita sebut sebagai basic training. Basic training. Kita tetap berada pada garda terdepan untuk melakukan proses pengembangan. Sekalipun pada kondisi pembatasan seperti ini, Tum, ya? Pengkaderannya tetap jalan. Ya, saya kira kan tidak ada bukan sebuah halangan bagi kita, karena kan dalam kondisi COVID-19 ini kan kita dicoba untuk ditantang. Artinya di zaman hari ini kelompok-kelompok pemuda, aktivis mahasiswa, saya kira dia harus mampu keluar dari zona seperti ini. Karena itu ada sebuah tantangan. Iya. Apalagi melihat pengkaderan ini adalah salah satu gerbang pertama mencetak generasi, Tum, ya, untuk statuta mahasiswa itu. Betul. Iya. Perkaderan kita di HMI itu adalah salah satunya adalah basic training itu, untuk kemudian melegitimasi atau melegitaskan kader HMI menjadi resmi menjadi anggota HMI di HMI itu sendiri. Apalagi melihat Himpunan Mahasiswa Islam ini adalah salah satu organisasi mahasiswa tertua yang ada di Indonesia, Tum, ya. Otomatis tantangan itu di tubuh HMI sendiri itu berat, dong, ya. Berat sekali. Oke, Tum, apalagi HMI ini Himpunan Mahasiswa Islam, tentu kita kenal di sejarah organisasi yang ada di Indonesia. HMI ini adalah organisasi mahasiswa tertua, Tum, ya. Tentu pada tubuh daripada organisasi ini, selain daripada upaya untuk sampai kepada tujuan HMI, tentu berat juga di beberapa tantangan-tantangan, Tum, ya. Iya, betul.
Saya kira kalau kita berbicara HMI, ya memang betul bahwa HMI adalah organisasi tertua, organisasi kemahasiswaan tertua di Indonesia. Tetapi kan saya kira juga masa-masa keemasan HMI ini kan tidak dijadikan sebagai satu kesombongan bagi kader HMI, tetapi dijadikan sebagai sebuah pembelajaran pengalaman bagi senior-senior kita terdahulu tentang bagaimana mereka berkiprah di kancah nasional bahkan internasional membawa label HMI. Kemudian di generasi hari ini saya kira kan kalau kita berbicara tentang generasi kan setiap tantangannya kan selalu berbeda zamannya tentu di di beberapa tahun yang lalu dengan hari ini sangat jauh berbeda ketika kita berbicara tentang tantangan zaman. Apa jadi perbedaannya tuh? Perbedaannya itu adalah salah satunya adalah tidak terlepas dari kondisi kebangsaan dan kondisi keumatan. Saya kira itu menjadi dua pokok pembahasan yang utama bagi kader HMI ketika berbicara tentang keindonesiaan. Karena kenapa saya bilang tadi kondisi yang berbeda atau zaman yang berbeda antar kader itu tidak dijadikan sebagai contoh. Misalnya di era Kakanda Nurkolis Majid, misalnya di era keemasan HMI, kita sebut sebagai era keemasan HMI, kemudian tidak dijadikan hari ini sebagai bentuk kesombongan para kader HMI. Seharusnya kader HMI hari ini itu kemudian mencoba menjejaki langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita terdahulu. Toh hari ini secara realitas mungkin kita sedikit mengupas terkait internal HMI itu sendiri. Secara realitas hari ini kan kalau kita berbicara tentang HMI, saya selalu bilang bahwa HMI ini tidak sedang baik-baik saja. Kenapa tuh? Ya realitas hari ini saya kira saya menganggap bahwa bukan cuma HMI, hampir semua tubuh kelompok-kelompok kepemudaan, aktivis itu kemudian mengalami proses degradasi, perpecahan. Iya, perpecahan. Konflik internal. Hari ini misalnya kalau kita berbicara tentang HMI, ya orang akan mengatakan HMI belum lagi selesai perselisihan antara MPO dan DIPO, kemudian tumbuh lagi perselisihan internal dua kubu struktural kepemimpinan di pengurus besar misalnya, sampai ke kepengurusan bahkan di tingkat komisariat. Nah, ini yang membuat kita merasa merasa resah sebagai kader HMI. Kira-kira begitu. Itu menarik ini ya. Jadi seperti anggapan Ketum ini melihat tubuh daripada himpunan mahasiswa Islam ini yang kemudian kita lihat dari pencapaiannya sangat luar biasa. Ada masa-masa kemasan, tapi terlebih daripada itu konflik internal itu ternyata terjadi dalam tubuh HMI, bahkan beberapa organisasi-organisasi mahasiswa besar di Indonesia. Dasar daripada persoalan itu tuh, apakah memang ada rekayasa kekuasaan yang kemudian masuk sampai pada tubuh internal? Ataukah seperti apa menurut pandangan Anda tuh? Oh ya, kalau menurut pandangan saya ya hampir semuanya seperti saya katakan tadi, bahwa hampir semua kelompok pemuda, aktivis keorganisasian baik kemahasiswaan maupun kemasyarakatan hari ini, kalau dibilang atau kalau kita mau bersudut pandang tentang penyusupan tentang tendensi kekuasaan, ya bisa jadi mungkin ada tendensi kekuasaan yang dilakukan dalam proses penekanan angka nalar kritis kepada kawan-kawan aktivis, gitu loh. Sehingga yang paling parah adalah ketika politik praktis itu kemudian masuk ke dalam tubuh kelompok-kelompok kemahasiswaan, terkhusus misalnya masuk di tubuh HMI ini yang sangat menurut kami sangat berbahaya di HMI. Seperti apa itu? Saya selalu berbicara tentang bagaimana nalar kritis kita sebagai kader HMI yang selalu berpihak kepada kaum mustadafin, atau kita selalu berpihak kepada kelompok-kelompok yang merasa tertindas, atau kita selalu berpihak kepada atas nama rakyat, begitu. Perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan kita terdahulu, contoh misalnya begini, di era pemerintahan hari ini, saya kira ada degradasi demokrasi yang kemudian dicoba ditekan
sehingga membuat daya kritis mahasiswa aktivis kelompok masyarakat itu kemudian dilemahkan. Dilemahkan dalam artian bahwa dicoba ditekan tingkat kepedulian terhadap sosial, kepekaan terhadap kepedulian terhadap kelompok sosial, sehingga dicoba untuk ditekan dalam kepekaan sosial. Itulah yang membuat elementasi kemahasiswaan maupun aktivis kemasyarakatan hari ini, ya kita bisa lihat saja bahwa sedikit lagi kelompok-kelompok mahasiswa yang kemudian menyuarakan kebenaran, begitu loh. Seperti misalnya ketika kita melihat pada saat penolakan rancangan undang-undang KPK, penolakan tentang rancangan undang-undang Omnibus Law sampai ke penolakan undang-undang Omnibus Law. Saya kira kan nalar kritis kelompok-kelompok mahasiswa maupun aktivis itu masih bisa kita lihat di ranah itu, di masa itu. Nah, hari ini dengan isu misalnya COVID-19 yang membuat kita agak sedikit dilematis untuk bersuara atau mengkritisi tentang isu yang kemudian berkembang hari ini, mencoba menekan kita, gitu loh. Saya justru kita seolah-olah merasa takut untuk kemudian menyuarakan kebenaran, begitu. Saya sedikit memotong tuh. Ini Anda menyampaikan bahwa kondisi COVID ini yang kemudian ada sebuah rekayasa gerakan yang mencoba untuk menekan kejajaran mahasiswa untuk nalar kritis itu tidak dihidupkan. Ataukah mungkin barangkali gairah daripada mahasiswa itu yang kemudian lari daripada fungsi mahasiswa. Barangkali mungkin mahasiswa kebanyakan duduk di warung kopi dan tidak lagi mendiskusikan tentang hal-hal yang perlu diperjuangkan. Atau bagaimana tuh menurut Anda? Iya, saya kira kalau kita berbicara tentang gairah mahasiswa, saya kira ini tergantung dari patron. Maksud saya adalah tergantung dari tokoh-tokoh pemuda itu sendiri atau tokoh-tokoh mahasiswa itu sendiri di kelompok-kelompok tertentu. Karena kenapa? Contoh misalnya kemarin kritik ketua BEM UI, ya, yang kemudian mengkritisi tentang kebijakan atau kepemimpinan yang selama periodisasi Bapak Presiden kita Joko Widodo. Tetapi kan ini setelah kemudian isu itu kemudian dilempar ke publik, terjadi pertentangan, terjadi pertentangan yang sangat luar biasa. BEM UI versus kelompok-kelompok yang kemudian kontra terhadap pernyataan itu, sehingga apa yang terjadi adalah hasil perselisihan itu mencoba mengeluarkan isu sentral daripada kritis mahasiswa itu sendiri terhadap kebijakan pemerintah atau kepemimpinan selama periodisasi kepemerintahan hari ini, gitu loh. Saya kembali ke persoalan gairah aktivis atau gairah mahasiswa hari ini. Saya kira ini hanya persoalan kondisi sebenarnya. Kondisi? Kenapa dengan kondisi itu? Bagaimana kita tidak jenuh terhadap kondisi hari ini? Kita nimbrung saja. Yang dulunya kita berdiskusi secara berkelompok, hari ini ada pembatasan, begitu loh. Batasan? Iya, ada pembatasan. Ya. Berarti betul ada rekayasa untuk membatasi kita untuk banyak berjumpa dan mendiskusikan hal-hal vital untuk perlu diperjuangkan, tuh, atau bagaimana? Saya kalau berbicara tentang rekayasa, saya tidak punya informasi valid terkait dengan hal itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang sudut pandang, saya menganggap bahwa bisa jadi ada rekayasa yang terjadi dalam penanganan COVID hari ini yang membuat kita merasa cenderung, kan kita disuruh tinggal di rumah, gitu, ya kan? Kita disuruh tinggal di rumah, kita disuruh untuk stay di rumah. Kebiasaan-kebiasaan itu yang kita lakukan sehingga mana bisa kita berdiskusi misalnya, mana kemudian kita bisa mengupas sesuatu, mana bisa kita berkelompok, atau mana bisa kita menyatukan visi dan misi kita tentang sesuatu hal yang dianggap keliru misalnya. Kira-kira begitu. Berarti kondisi ini yang kemudian ada sebuah upaya untuk mengucilkan kita punya gelombang massa untuk melakukan hal-hal yang besar terhadap apa yang kemudian menjadi persoalan daripada kondisi kebangsaan kita, ya, Tum, ya. Saya menganggap bahwa
bukankah desain ini juga turun sampai kepada tubuh daripada kampus itu tuh? Apakah memang ada sebuah upaya untuk membuat mahasiswa ini tidak lagi sampai kepada nalar kritis, tidak lagi sampai kepada kekuatan untuk melakukan hal-hal daripada fungsi daripada mahasiswa, dan itu tekanannya sampai kepada birokrasi kampus? Apakah itu terjadi di kondisi sekarang? Iya, saya kira kalau terkait dengan relevansi misalnya dengan perguruan tinggi hari ini, ya pasti sangat berpengaruh, ya, berpengaruh tentang bagaimana kemerdekaan mahasiswa dalam proses mengaktifkan nalar kritisnya terhadap kondisi hari ini. Yeah. Saya kira bukan rahasia umum lagi kalau kita berbicara tentang birokrasi kampus, ya. Karena kenapa? Kenapa tuh? Solo, ya, bagaimana ya menjelaskannya? Terkadang juga birokrasi kampus itu mencoba menekan nalar kritis terhadap mahasiswa, gitu loh. Kalau mahasiswa dianggap kritis, ya, contoh misalnya tadi saya sebut misalnya BEM UI misalnya, yang kemudian rektor kemudian buat pernyataan terkait dengan melakukan penyuratan terhadap pernyataan yang dilakukan oleh BEM UI yang terkait kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Saya kira itu salah satu gambaran umum bagaimana kemudian perguruan tinggi atau birokrasi kampus ini juga telah mengikuti gaya kepemimpinan kenegaraan. Itu tuh. Ya, hampir saya melihat ya bahwa gaya kepemimpinan kenegaraan atau gaya kepemimpinan kenegaraan hari ini ya hampir sama dengan kepemimpinan atau birokrasi yang kemudian dijalankan di tingkat perguruan tinggi. Itu. Iya, hampir saya melihat ya. Anda tahu kalau teman-teman melihat hal itu, tetapi kalau saya melihat bahwa hampir, kalau saya tidak tahu kalau di Maros ya, saya tidak tahu kalau di luar sana, tapi saya hampir melihat bahwa gaya kepemimpinan itu hampir sama dengan gaya kepemimpinan bagaimana kemudian tingkat otoriter yang kemudian dilakukan, bagaimana kemudian penekanan terhadap kelompok-kelompok mahasiswa misalnya di ruang-ruang kampus. Anda selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Buta Salongan Maros yang secara statuta daripada prosesi organisasi ini berada di Maros, menurut Anda tuh kampus di Maros juga demikian? Kalau kita berbicara tentang kampus di Maros ya sama tadi yang saya sampaikan tadi bahwa mahasiswa hari ini kan kalau kita bicara tentang Maros kan ya kelompok-kelompok mahasiswa beberapa bulan yang lalu kan selalu mengkritisi tentang kebijakan kampus. Ya, selalu mengkritisi tentang bagaimana ideal dalam proses pengembangan kemahasiswaan di internal kampus sendiri, baik pengembangan organisasi internal maupun pengembangan secara personal bagi mahasiswa itu sendiri. Tapi kan terkadang bahwa ketika kita menyuarakan sesuatu atau mengkritik sesuatu yang menjunjung tinggi tentang kemajuan kampus, terkadang kan pandangan birokrasi misalnya atau pandangan kelompok-kelompok yang lain yang tidak suka dengan narasi-narasi kritik itu dianggap bahwa dianggap bahwa itu salah begitu loh. Begitu. Apa yang kau kritisi tentang kampus itu tidak sebegitu benar menurut Anda, gitu loh. Sehingga ruang-ruang demokrasi itu kemudian ya saya bilang itu agak kurang juga menurut saya. Saya menyimpulkan menyimpulkan sesuai dengan apa yang saya petik dari diskusi kita, menyampaikan bahwa kondisi sekarang memang pada dasarnya adik-adik mahasiswa ini memang ada sebuah golongan atau kekuatan daripada birokrasi kampus ini yang senada daripada golongan kekuasaan yang ada di negara kita Indonesia, yang berupaya untuk melakukan sebuah penekanan untuk nalar kritis itu tidak berkembang, dan khusus di jiwa atau di kepala daripada mahasiswa itu. Oke tuh, sesi pertama saya potong. Sebentar kita akan berdiskusi lebih alot lagi. Menarik ini tuh, saya semakin bergairah rasanya. Siap. Oke pemirsa Maros TV dimanapun berada, tetap stay di Dialektika Warung Kopi, karena kita akan berdiskusi jauh lebih panjang lagi tentu bersama
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Putus Salaman Maros, Adinda Jupriyadi Juma. Baik, kembali lagi di salah satu program podcast Maros TV yang kita banggakan di Dialektika Warung Kopi, dan pada kesempatan berbagi ini kita masih berada pada perdebatan yang cukup menarik, diskusi yang cukup hangat, masih bersama Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Putus Salaman Maros, Adinda Jupriyadi Juma. Siap. Begitu, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ini adalah satu organisasi yang menurut saya cukup seksi tuh. Secara tujuan daripada organisasi ini sangat-sangat, saya anggap sangat paripurna untuk sebuah gerakan untuk perbaikan umat dan bangsa di Indonesia. Yang menarik hari ini adalah sebuah kebijakan yang kemudian sangat kontroversi dikeluarkan daripada pucuk tertinggi daripada tatanan di Republik ini, di negara kita. Setiap kebijakan yang kemudian diturunkan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo ini selalu dipersoalkan di tataran akar. Saya menganggap ini agak berbeda dengan beberapa tahun-tahun sebelumnya tuh. Apalagi dalam kondisi kita hari ini ada beberapa persoalan-persoalan yang masyarakat anggap, publik anggap itu tidak bisa diselesaikan secara baik oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Ya, bagaimana pendapat Anda tuh? Iya, lagi-lagi kan kita akan berbicara tentang COVID sendiri. Ya. Saya kira juga pertanyaan besar untuk kita semua, seluruh masyarakat Republik Indonesia, terkhusus kita di Maros ini, mempertanyakan bahwa kapan COVID ini akan selesai, begitu loh. Kita sangat menunggu kabar baik itu agar kiranya semua aktivitas yang pernah kita lakukan secara berbahagia itu bisa dilakukan berbahagia kembali, begitu loh. Harapan kita semua. Berarti sementara hari ini bersedih tuh ya? Iya. Ya, hampir kan semua kelompok elementasi kemasyarakatan hari ini, terkhusus di bidang kewirausahaan, mungkin sangat resah terhadap COVID ini kan. Banyak kemudian kelompok-kelompok UMKM yang kemudian gulung tikar dan seterusnya tidak mampu melewati zona zona COVID-19 ini. Nah, saya kira harapan kita adalah kita menunggu kabar gembira kapan kemudian COVID-19 ini kemudian dianggap sudah selesai di Indonesia. Karena kalau kita berbicara tentang negara-negara lain, ya kalau di Eropa, saya kira semuanya sudah berdamai dengan corona, begitu loh. Sudah berdamai. Sebelumnya di Indonesia hari ini, ya baru-baru ini kan kita sudah melakukan pembatasan ya, PPKM, skala berapa ya, sampai skala, saya tidak tahu sampai skala berapa pembatasannya. Tetapi itu kan dianggap bahwa Indonesia ini belum berada pada zona aman terhadap COVID-19. Saya kira masyarakat hari ini telah berbondong-bondong untuk melakukan proses vaksin, vaksin 1, 2, sampai 3, untuk kemudian menekan angka atau mengantisipasi dalam memutus rantai COVID-19 hari ini. Ya, tapi nyatanya perbandingan, tentu kita bicara dengan ketika berbicara persoalan negara Indonesia ini tentang penanganan COVID itu, maka perbandingannya adalah negara-negara lain. Nah, sementara kita memahami bahwa beberapa negara-negara besar yang dahulunya juga berada pada situasi COVID yang cukup bersoal di negara mereka, dan hari ini mereka telah berdamai dengan COVID ini. Nah, sementara kita di Indonesia ini masih bersoal di kondisi yang sama, bahkan lebih parah tuh ya. Ya, menurut Anda bagaimana penanganan daripada upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan COVID yang ada di Indonesia? Iya, saya bilang tadi, perbandingan Indonesia dengan negara-negara lain, saya kira kan hanya berbeda pada tingkat penanganan dan kondisi di masing-masing negara. Mungkin kita di Indonesia berbeda dengan proses penanganan atau kondisi COVID yang ada atau sosiokultural yang ada di Indonesia dengan negara-negara yang lain. Kenapa di Indonesia tuh? Sebenarnya saya agak berat untuk menjawab tentang titik berat pemerintah
Indonesia kemudian masih kewalahan dalam proses penanganan COVID ini atau proses penyelesaian COVID ini. Karena kenapa? Sebenarnya secara realitas kemasyarakatan hari ini, mungkin misalnya kita di Kabupaten Maros hari ini, kalau kita melihat bahwa hampir masyarakat di Kabupaten Maros ini menganggap bahwa ayo mi kita berdamai, gitu loh. Ayo mi kita berdamai dengan corona. Ya. Karena kenapa? Jujur, masyarakat hari ini tidak takut kepada terhadap COVID-19 ya. Bukan maksud saya tidak takut secara virus itu kemudian menyerang kita, tidak, kita tetap takut terkait dengan itu, tapi maksud saya adalah kita harus mengupayakan bahwa memutus rantai COVID-19 itu seharusnya dilakukan semasif mungkin. Karena kan kalau kita berbicara tentang COVID-19 kan kita hanya berbicara tentang imunitas, gitu loh. Kita hanya berbicara tentang ketahanan diri kita, begitu loh. Sehingga masyarakat hari ini saya melihat ya, beberapa masyarakat ketika mereka memiliki keluhan sakit, misalnya keluhan sakit dia punya sakit jantung misalnya, terkadang mereka agak takut untuk kemudian membawa dirinya ke rumah sakit, begitu loh. Apa alasannya tuh? Ya menurut informasi ya, beberapa masyarakat yang kita temui menganggap bahwa kita takut untuk kemudian takut klaster COVID ini bisa mengklaster kita, gitu loh. Padahal misalnya kalau saya penyakit jantung, meskipun dalam proses prokes misalnya atau penanganan tentang pencegahan COVID-19 harus dilakukan, tetapi maksud saya adalah pendahuluan tentang skala prioritas untuk penyembuhan penyakit itu harus tetap diprioritaskan, begitu loh. Tidak boleh kemudian, menurut saya tidak boleh kemudian dijadikan sebagai semua klasternya sama. COVID. Seharusnya klasternya hanya berbeda pada persoalan pencegahan dan penanganan. Tapi kalau saya penyakit jantung, ya orientasinya adalah Anda tetap merawat saya sebagai penyakit jantung. Jangan dialihkan untuk menjadi seorang penderita COVID, begitu loh. Berarti saya memetik bahwa menurut Ketum ini sesuai dengan ini valid tuh sesuai dengan informasi yang Ketum kaji, bahwa ada kondisi semua persoalan penyakit itu diarahkan menjadi penyakit COVID. Nah ini saya anggap bahwa ini tentu bersoal tuh. Berarti ada memang desain untuk kita menyuarakan COVID ini ada di Indonesia. Apa menurut Anda bangsa kita memang gagal untuk mendesain ini apa-apa untuk disegerakan untuk COVID ini selesai persoalannya di Indonesia? Karena menurut Anda tadi saya menyimpulkannya demikian. Saya kira tidak begitu juga untuk saya kira kan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu kemudian sama-sama bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini kan kita hanya berbicara persoalan penanganan COVID itu sendiri. Yang saya maksud tadi itu adalah saya mencoba bahwa ada disorientasi dalam proses pengklasteran, gitu loh. Seperti saya sebut tadi bahwa karena saya penyakit jantung, ya seharusnya kan penanganan utama saya harus dirawat dengan perawatan jantung misalnya. Tidak kemudian dalam klaster itu kemudian didorong dalam bentuk COVID misalnya. Karena kenapa? Saya kira itu sering terjadi mungkin di Maros ada yang seperti itu, gitu loh. Saya kemudian tidak berani juga untuk mengatakan demikian, tetapi pernyataan saya ini adalah pernyataan yang kemudian yang saya dapatkan di beberapa kalangan masyarakat yang kemudian mengemukakan pendapatnya tentang proses penanganan COVID-19 sendiri. Bahkan mereka mengatakan bahwa saya sudah takut kurasa ini bahasa kita ya. Saya sudah takut kurasa pergi ke rumah sakit. Karena kenapa? Saya takut karena saya misalnya penyakit kurang darah misalnya atau penyakit jantung.
penyakit jantung saya di nomor sekian kan untuk kemudian dilakukan proses penanganan gitu loh. Yang kalau kita bisa menganalisa, saya bukan orang kedokteran, tetapi saya kira orang bisa menganalisis atau menyimpulkan bahwa kalau orang penyakit jantung ya harus penanganan cepat gitu loh. Tingkat kematian mungkin agak lebih tinggi misalnya dalam, saya kira skala itu harus diperhitungkan. Karena kalau kita berbicara tentang COVID, seharusnya sosialisasi kita terhadap masyarakat tentang COVID ini harus berbasis kreatif ya. Maksud saya kreatif adalah kita mencoba menginovasi masyarakat dalam proses penanganan COVID ini, tidak kemudian dilakukan proses ya seperti berita yang kita lihat, angka kematian, angka penyembuhan dan seterusnya. Nah, ini yang membuat kita merasa takut sebenarnya. Saya juga merasa takut dengan COVID. Oh, takut gitu. Tom? Takut lah kita ini sama COVID toh. Ya, takut mati berarti Tom ya? Ya, artinya kalau bicara kematian kan, kita bicara takdir toh. Ya, betul Tom. Yang perlu saya tanyakan Tom, betul, secara kondisi kenegaraan kita yang menjadi persoalan ini hari ini, yang hampir beberapa pandangan-pandangan, juga beberapa pandangan akademisi dan politisi menganggap bahwa yang bersoal di negaranya kita adalah penanganan COVID ini. Penanganan, ya. Ya, akhirnya sampai kepada tataran akar, tataran masyarakat ini menjadi seolah-olah tersugesti sampai jajaran akar. Akhirnya masyarakat ini yang awam secara pemahaman tidak percaya. Ya, dia berada pada tingkat kepusingan. Ya, menafsirkan persoalan yang ada di kenegaranya kita karena menganggap bahwa cukup gagal ini kita melakukan penanganan seperti demikian. Bahkan ada masyarakat yang bilang bahwa tidak ada itu COVID. Ya. Bahkan banyak masyarakat yang bilang bahwa biasa gini. Ya. Artinya apa? Seharusnya dalam proses mensosialisasikan kepada masyarakat itu bahwa kan kalau kita baca literatur misalnya bahwa tingkat penyembuhan COVID itu kan bisa di angka 80%. Sedangkan tingkat trouble atau tingkat kematian dari virus itu hanya berada pada tingkat misalnya di angka 3% ya 10%. Kurang lebih hanya di angka itu tingkat kematiannya. Artinya apa? Lebih tinggi tingkat proses penyembuhannya dibandingkan dengan dampak kematian yang terjadi terhadap COVID itu sendiri. Oke, baik tuh. Untuk himpunan mahasiswa Islam sendiri, secara kelembagaan di kebangsaan kita di Indonesia sampai kepada jajaran akar atau terkhusus untuk himpunan mahasiswa Islam cabang Buta Selengan Maros, apa-apa yang telah dilakukan tuh untuk membantu mensosialisasikan supaya COVID ini bisa tidak dipersoalkan lagi di Indonesia? Ya, kalau kita berbicara tentang tawaran solusi, ya, bicara tentang struktural baik tingkatan PB sampai tingkatan cabang hari ini, saya kira kan PB hari ini juga kan telah melakukan proses vaksinasi, program vaksinasi dan pembagian sembako dan seterusnya. Saya kira kan itu bagian dari HMI juga mendukung dalam proses penyelesaian atau penanganan penyembuhan COVID-19 ini. Kalau kita misalnya di HMI cabang Buta Selengan Maros, ya saya kira kan bukan cuma HMI yang terlibat dalam proses penanganan COVID ini, hampir semua masyarakat harus terlibat. Ya. Tapi kalau kita terkhusus di HMI Maros, saya kira ya saya saja selalu bilang bahwa kita harus selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sugesti-sugesti tentang sugesti sehat. Iya, kita harus mensosialisasikan tentang sugesti-sugesti tentang kesehatan. Tidak kemudian memprovokasi misalnya dengan angka kematian yang begitu tinggi sehingga membuat kita merasa takut tentang cemas penyakit itu sehingga kita loyo lemas dan seterusnya. Oke, makasih tuh. Saya kira ini yang menjadi pesan di season kedua. Jupriyadi Juma selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Islam cabang Buta Selengan Maros menginstruksikan kepada jajaran akar di jajaran internal daripada HMI, dan memang gerakannya adalah sampai di mana teman-teman daripada mahasiswa pemuda ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebuah upaya untuk mentransformasi semangat untuk menerapkan kehidupan sehat untuk tataran masyarakat. Ya, saya kira demikian untuk season kedua. Masih bersama Jupriyadi Juma tentunya Ketua HMI cabang Buta Selengan Maros, dan untuk para pemirsa Maros TV dimanapun berada, tetap stay di acara idola kita bersama, Dialektika Warung Kopi.
HMI adalah perkaderan. Jadi kita tidak boleh sekali-kali mematikan perkaderan sendiri di HMI. Jantung organisasi ini itu. Jantung organisasi kita di HMI. Saya kira ada satu-satunya salah satu kontribusi yang untuk kita bisa berikan terhadap daerah adalah bagaimana kemudian proses pengembangan diri kawan-kawan HMI bisa memberikan yang terbaik untuk daerah. Karena saya kira pendidikan juga penting, pendidikan juga perlu untuk kemudian ditingkatkan dalam kondisi apapun. Ya, kalau kita di HMI misalnya, ya proses menjalankan kaderisasi itu ya sesuatu hal yang wajib menurut kami untuk kemudian terus terlaksanakan. Ya, kira-kira begitu. Oke Tum, saya mengintip di anggaran dasar, anggaran rumah tangga daripada Himpunan Mahasiswa Islam sendiri, sesuai dengan apa yang Anda katakan tadi di pasal 8 bicara persoalan fungsi daripada organisasi ini adalah organisasi pengkaderan. Kemudian di pasal 9 organisasi ini berperan sebagai organisasi perjuangan. Ya, bagaimana interpretasi daripada makna dari anggaran dasar ini Tum? Ya, saya kira kalau kita mau menerjemahkan anggaran dasar dalam HMI tentang peran dan fungsi HMI, organisasi kader dan organisasi perjuangan, saya kira saya sebut di awal bahwa jantung kita ada di perkaderan. Kapan perkaderan ini kemudian putus, maka bisa dimungkinkan HMI tidak akan ada lagi, tidak hidup lagi. Seiring dengan itu perannya adalah sebagai organisasi perjuangan. Saya kira seluruh aktivitas kita di HMI adalah bagian dari proses perjuangan, kira-kira begitu. Itu doktrin yang kemudian ditanamkan terhadap seluruh kader HMI yang ada di cabang Maros, bahwa setiap langkah aktivitas yang kemudian kita lakukan adalah bagian dari perjuangan dan bagian daripada kontribusi yang bisa kita berikan terhadap daerah, kontribusi yang bisa kita berikan terhadap umat, gitu loh. Oke Tum, untuk Kabupaten Maros ini sendiri tentu tidak secara pengembangan tentu tidak sempurna, tidak paripurna Tum. Dan itu mungkin Anda menganggap bahwa masih ada hal-hal yang perlu diperjuangkan di Kabupaten Maros, dan seperti apa bentuk perjuangan Anda secara kelembagaan untuk menjadi kontribusi bahwa HMI cabang Butuh Sorangan Maros ikut berkontribusi dalam prosesi gerak perjuangan untuk membangun Maros. Iya. Saya kira saya kira HMI tetap menjadi mitra kritis pemerintah. Mitra kritis terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena kenapa? Nalar itu sebenarnya tidak boleh hilang di tubuh HMI. Dia harus tetap tumbuh nalar kritis itu sebagai otokritik terhadap pembangunan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah, terkhusus di Kabupaten Maros. Saya kira kalau kita berbicara tentang baik pengembangan SDM maupun pengembangan secara fisik di Kabupaten Maros, kalau kita melihat hari ini, ya saya kira kan sudah luar biasa, ya. Tinggal dalam proses pengembangan itu harus dilakukan banyak kerja-kerja yang lebih untuk kemudian proses pengembangan, misalnya pengembangan di wilayah pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Maros. Ya, saya kira kan apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini tentang pengembangan sumber daya manusia, saya kira cukup luar biasa, dan saya mengapresiasi hal tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal yang dianggap bahwa perlu ada masukan dan kritikan terkait dengan pengembangan pembangunan tersebut. Saya kira di pembangunan pendidikan, saya kira penting untuk hari ini kita di Kabupaten Maros, apalagi Maros ini disebut sebagai kota literasi, ya. Kota literasi yang yang diisi oleh kelompok-kelompok teman-teman aktivis literasi yang ada di Kabupaten Maros. Saya kira itu bagian dari satu sudut pandang atau indikator bahwa pengembangan sumber daya manusia itu sudah lebih sudah berkembang gitu. Tinggal bagaimana proses pengembangan itu bisa merata kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Maros, ya. Misalnya di sektor pendidikan, misalnya kalau kita bicara tentang sektor pendidikan, ya misalnya kalau kita di perguruan tinggi, misalnya di kelompok mahasiswa misalnya, ya saya kira penting juga pemerintah memperhatikan
pengembangan di wilayah itu, tentang bagaimana mensupport mahasiswa dalam proses menciptakan kreativitas, inovasi dan seterusnya untuk kontribusi terhadap Maros. Oke, Tom. Saya mengutip tadi kalimat himpunan mahasiswa Islam ini secara kedaerahan dia berada pada posisi mitra kritis, Tom, ya. Mitra kritis, ya. Ya. Kita berharap bahwa Kabupaten Maros dalam pucuk pimpinan daripada pemerintahan kita melakukan setiap tindakan-tindakan atau kebijakan yang memang pada dasarnya dia bagus untuk masyarakat kita, bagus untuk Kabupaten Maros. Cuman kita tidak bisa menafsirkan bahwa setiap langkah-langkah daripada pemerintah kita itu akan sempurna ke depannya. Iya. Ya, saya pertanyakan tuh ketika ada kebijakan yang kemudian anggapan HMI itu tidak roh pada masyarakat Maros, kira-kira tindakan HMI seperti apa? Iya. Ketika ada hal demikian yang akan terjadi ke depan atau di kemudian hari, saya kira kan HMI akan berada di garda terdepan untuk melakukan proses kritik terhadap kebijakan itu. Karena kenapa? Itu bagian daripada mission kita di HMI. Saya kira kalau kita berbicara tentang tatanan pemerintahan, memang agak berat untuk berbicara tentang kebijakan paripurna, ya, paripurna. Tetapi bukan tidak bisa untuk kemudian diwujudkan atau dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat di Kabupaten Maros. Saya kira sektor pendidikan, saya kembali ke sektor pendidikan, sangat penting untuk kemudian lebih didorong lagi untuk, saya kira kemarin kebijakan daerah telah mengeluarkan beasiswa ya untuk mahasiswa. Ya, saya kira itu sangat luar biasa dan kami mengapresiasi itu. Tapi menurut kami bahwa masih dibutuhkan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan tingkat keinginan masyarakat Maros untuk lebih semangat untuk berpendidikan. Gitu. Karena kan tahu juga kalau kita berbicara tentang Maros, ya mungkin ada beberapa kampus yang ada di Maros, tapi sebahagian masyarakat Maros lebih memilih keluar daerah misalnya untuk sekolah. Mungkin bisa jadi sudut pandangnya adalah berbicara tentang persoalan fasilitas misalnya. Nah, saya kira itu bisa ditinjau untuk meskipun misalnya relevansi antara struktural kebijakan misalnya agak tidak sejalan, maksud saya tidak satu payung misalnya, tapi kan pemerintah juga harus ambil andil. Iya, harus ambil andil dalam proses pengembangan sumber daya manusia di bidang itu. Oke. Masih banyak tuh. Kita sepakat bahwa himpunan mahasiswa Islam ini tetap harus berada pada jalur independensinya, berada pada posisi tegak lurus. Dia akan menjadi serine pengingat saat ada kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Ya, kita sepakat itu tuh ya. Kita sepakat hal itu. Saya kira ini menjadi sebuah kesimpulan akhir daripada perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Sangat bersedih juga rasanya tuh. Menarik ini berdiskusi dengan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Cabang Islam Maros, Adinda Jupri ini. Barangkali mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan berbagi ini tuh, barangkali mungkin ada statement closing atau mungkin pesan papasan untuk disampaikan kepada pemirsa Maros TV. Apalagi berbicara persoalan apa yang harus kita lakukan, peran kita selaku pemuda masyarakat atau mahasiswa di Kabupaten Maros. Silakan tuh. Saya kira kita punya peran dan fungsi yang sama sebagai kelompok pemuda dan mahasiswa, sebagai kelompok aktivis, yaitu satu adalah mengembangkan masyarakat, kira-kira begitu. Saya kira kita harus satu visi dan misi ketika kita berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia, bahwa itu adalah sesuatu hal yang wajib yang harus kita lakukan secara masif, secara bersama untuk kepentingan daerah dan untuk kepentingan bangsa Republik Indonesia. Karena di pendidikan itulah kemudian kita bisa melakukan atau melihat dunia ini, kira-kira begitu. Satu yang mau saya sampaikan adalah saya kira HMI akan tetap menjadi garda terdepan berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia. HMI akan tetap menjadi organisasi yang berada di garda terdepan untuk menjadi mitra kritis terhadap pemerintah, terkhusus kita di HMI Cabang Maros,
mitra kritis terhadap pemerintah Kabupaten Maros, kira begitu. Masih banyak tuh. Saya kira ini menjadi statement closing dalam perjumpaan kita. Tadi saya sempat berdiskusi panjang sama ketum kita, Adinda Jupriadi Juma. Apalagi berbicara persoalan perjuangan, saya kira sudah sangat tidak diragukan lagi. Ada bukti sejarah di tangan beliau. Sebuah bekas daripada gerakan yang didapatkan pada saat melakukan demonstrasi itu ya. Saya kira ini bukti bahwa Jupriadi Juma selaku simbol daripada himpunan mahasiswa Islam tetap konsistensi dalam berada pada poros-poros perjuangan. Tentu harapannya untuk umat, untuk bangsa, untuk Kabupaten Maros dan untuk masyarakat Kabupaten Maros dan jauh lebih sejahtera. Saya kira terima kasih banyak. Siap. Berbahagia, thank you. Siap, makasih banyak sudah diundang sini. Sangat berbahagia juga rasanya saya bisa berdiskusi dengan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Puskesmas Maros. Untuk pemirsa Maros TV dimanapun berada, sekian perjumpaan kita di Dialektika Warung Kopi. Dan tentu kita akan berjumpa lagi di beberapa perjumpaan ke depannya, dan tentu dengan narasumber yang kualitasnya sama dengan Adinda Jupriadi Juma. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus banyak tuh. Siap. Sukses selalu tuh ya.